Aku pulang dari perjalanan 3 bulan dan ternyata sekretarisku bilang ke semua orang dia tunanganku. Dan bahkan keluarganya ambil alih rumahku dan pindah masuk. Pak Sia istirahat dulu ya. Saya ke kantor dulu. Kasih tahu para eksekutif Anda sudah pulang. Oke, hati-hati di jalan. Ayo. Nggak bisa. Staf Anda dah harus kasih jawaban hari ini. Iya bener, Rob. Staf payah. Uang. Ada apa ini? Kasih ya. Akhirnya Anda pulang juga. Terus dong, keluarga Anda. Kami udah nggak kuat lagi. Keluargaku? Aku nggak tahu. Ada yang datang. Nggak tahu. Itu keluarga dari pihak istri Anda. Mereka berisik siang malam. Kami udah tegur mereka. Nggak mau dengar. Malah mau pukul kami. Istriku? Sejak ibunya meninggal, aku nggak pernah nikah lagi. Kalian salah orang. Taksi, bener aku punya Anda. Coba cek dulu deh. 60.000. Tunggu. Bentar dulu. 10.000. Hei, aku menang. Lagi hoki nih. Ayo, bayar. Kalian siapa sih? Ngapain di sini? Ini apa? Nggak bisa dibaca sama sekali. Ulangi. Tapi Pak Lin, Sekretaris Lin, kenapa kamu duduk di kursi Pak Sia? Berdiri sekarang. baiklah. Kamu boleh pergi. Oh iya, besok ada saudara datang dari kampung. Soal kerjaan, urus semuanya buat aku. Baik Pak Lin. Pak Lin? Dia panggil kamu Pak Lin. Lin Wang King, aku bicara sama kamu. Kenapa kamu di kursi Pak Sia? Aku mau menikah sama Min Yuan. Aku duduk di sini, udah jelas kan? Apa? Kamu mau nikah sama Pak Sia? Lin Wang King, kamu gila ya? Omong kosong apa ini? Hubunganku sama Min Yuan. Asisten kecil kayak kamu, nggak punya hak buat tanya. Harus jelasin. Oh iya, kamu udah balik. Berarti Min Yuan juga udah balik. Aku cari dia. Lin Wang King, jelasin dong. Pergi. Malas ngomong sama kamu. Satu kata lagi, gue bakal minta Min Yuan pecat lo. No. Halo Nona Lin. Kerja bagus. Lanjutkan. Kenapa manggil dia Nona Lin? Dia cuma sekretaris Pak Sia. Lu belum tahu? Satu kantor udah tahu. Nona Lin mau nikah sama Pak Sia. Semua orang tahu. Dengar dari mana tuh? Gue denger Pak Sia pergi. Dia ninggalin dia. Sebenarnya dia kesana buat beli hadiah sama calon pengantin. Dia bakal lamar pas sudah balik. Benar. Iya, betul. Lamar, yang bener aja. Dia ditinggal karena dia nggak cukup bagus. Pasien masa dia memalukan. Kalian yang berhenti orang cerita. Kalian siapa sih? Ngapain kalian di sini? Emang lu siapa? Ya teriak gitu. Woying, bukannya lu bilang gini? Rumah anak lu, kok cowok ini bisa masuk? Menantu gua udah balik. Menantu, kamu udah pulang. Ayo, sini duduk. Oh, kakak ipar udah balik. Umaki, kakak iparmu. Aku Ling Chun-seng. Bau apa nih? Bau banget. Ini pasti keponakanku. Om bikin sup ayam. Ayo kita makan. Aku nggak kenal kamu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Tante, bukannya Tante bilang dia menantumu? Kok dia nggak kenal? Ya, dia beneran menantumu. Iya sih, tapi ini pertama kali dia ketemu aku. Anak muda kan gitu. Mereka pacaran sendiri sekarang. Mereka mau nikah bentar lagi. Jadi mereka panggil kita. Menantu, aku Wang Gui. Mamanya Wang King. Panggil aja mama. Lin Wang King? Dia cuma... Bro, kita bakal jadi keluarga kok. Supnya udah jadi. Ayo kita makan. Sup ayam apa? Puyuh peliharaanku, mereka bunuh. Mereka beneran bunuh. Ayam peliharaan apa? Ayam yang buat dimakan. Kalian beruntung banget. Kurang ajar! Keluar dari rumahku. Bawa anakmu juga. Atau kalian bakal tanggung akibatnya. Jaga mulutmu. Aku ini kakak iparmu. Dia ibumu? Kakak ipar ibu. Aku Sim Yuan. Nggak punya keluarga kayak kalian. Nggak ada sopan santun ya? Kan aku yang ngajarin kamu. Ngomong gitu sama aku. Xie Mingjuan,
Jangan pikir duitmu bikin kamu jadi hebat. Dengar ya, yang kamu punya sekarang setengahnya punya anakku. Itu juga milik keluarga Lin. Terus aja so jagoan. Jangan salahkan aku. Baru pertama ketemu, aku bakal kasih pelajaran. Kamu masuk rumahku seenaknya. Hancurin semuanya. Dan mau kasih aku pelajaran? Oke. Coba lihat gimana. Kamu kasih aku pelajaran. Tante, menantu tante hebat banget. Dia bos besar. Meremehkan kita orang kampung. Tahu kan pepatah lama, anak perempuan yang udah nikah itu kayak air tumpah. Dia bukan keluargamu lagi. Lihat tuh sikap menantumu sekarang. Meskipun udah nikah, hidupmu tetap bakal sengsara. Dasar brengsek sih, Mingyuan. Hari ini gue bakal kasih pelajaran kamu. Menantu pulang ajar. Kalau sampai tersebar di kampung ini, muka gue mau ditaruh mana? Lu mau pergi atau enggak? Xie Mingyuan, jangan pikir duit lu. Bikin lu lebih hebat dari kita. Gue kasih tahu ya, cowok yang udah ditinggal 3 istri, bawa anak pula. Kalau bukan anak gue, yang nikahin lu bakal mati sendirian. Kakak gue cantik banget. Nikahin dia itu keberuntungan lu banget. Gila, nggak percaya ini. Lu pergi atau enggak? Nah, kalau nggak pergi sekarang, gue panggil polisi. Biar mereka urus lo. Berani lu panggil polisi. Ini ibu kandung lu. Kalau Mingyuan lihat aku urus perusahaan dan rumah dengan baik, pasti dia seneng banget. Nona Lin, kamu beneran sama Pasye? Siapa yang mengejar siapa? Masih perlu ditanya? Dia yang ngejar aku dong. Tapi Pasye kan sibuk banget. Bawa balik rumah sama kantor. Aku antar dia tiap hari. Nggak pernah lihat dia ngejar kamu. Mungkin kamu salah paham. Sudah tahu apa sih? Waktu Mingyuan nembak aku, ya lakuin diam-diam lah. Suatu malam, aku mau ambil barang. Tahu nggak apa yang terjadi? Pas aku sampai, dia udah pesanin semangkuk mie sapi kesukaanku di depan pintu kantor. Artinya apa aku? Artinya dia selalu perhatiin apa yang aku suka dan lakuin. Apa? Dia ambil mie aku. Hari itu aku lembur sama Pasye. Dia pesenin makan malam buat aku. Aku cuma ke toilet sebentar, balik udah hilang. Aku bingung siapa yang ambil. Ternyata dia. Terus pernah Mingyuan lagi minum es. Aku lewat, langsung omelin dia. Mingyuan lihat minuman dingin di tangannya, terus berdiri nurut kayak anak bayi, pergi ambil air panas. Kalau orang lain yang bilang, Mingyuan bakal nurut gitu. Semua minuman itu tugasnya sekretaris yang siapin. Waktu Pasye minum, semuanya udah kata luar sa. Untuk minumnya dikit, terus minum air hangat. Kalau enggak bisa sakit. Hampir dipecat waktu itu. Kalau cuma itu sih nggak masalah. Waktu kantor lagi sibuk-sibuknya beberapa waktu lalu, semua orang lembur. Mingyuan nyamperin aku. Tanya aku capek nggak? Wancing lagi nggak enak badannya akhir-akhir ini. Mungkin pulang istirahat aja. Aku bilang nggak capek kok. Tapi Mingyuan maksa, suruh aku istirahat. Coba pikir, kalau itu bukan suka sama aku, terus apa dong? Aduh, bisa nggak sih? Cewek ini nggak bisa apa-apa. Tapi makan semua. Banyak kesalahan gara-gara dia. Kerjaan kita nambah berkali-kali lipat. Pasye udah nggak tahan lagi. Suruh pulang, nggak pernah mau dia balik lagi. Beli wancing yang 10 menit. Buat orang lain, kamu 3 hari nggak selesai. Ngapain aja sih di kantor? Setelah perjalanan dinas ini, dia bakal dipecat. Bisa pede banget sih dia. Yang asisten dibilang itu semua dari Lin Waking sendiri. Kita nggak bisa pastiin sih. Enggak, budaya kantor bakal rusak gara-gara dia. Harus lapor Pasye. Yuk ke tempat Pasye. Kalian mau apa dari kami? Kalian semua orang jahat. Jangan jahat sama aku dan ayah. Dasar anak kurang ajar. Kamu dorong aku. Berani jahat sama anakku? Bagus. Kali ini kamu nggak bisa kabur. Kabur? Mau kemana? Ini rumah kakakku. Ini rumah kami. Betul. Anak yang susah payah aku besarin. Kamu tipu dia pergi gitu aja. Aku pukul bocah ini kenapa? Aku kan neneknya. Hari ini aku ajarin dia. Cara bicara sama orang tua. Emang harus gitu. Mama, menurutku pulang kali ini, kita bawa bocah ini ikut. Lihat anak kota, jatuh dikit aja udah nangis. Iya. Bocah ini ada di sini. Pasti rusak juga nikah mereka. Ayah bawa kamu ke dokter. Aku bilang ya, kalian nggak akan lolos dari ini. Siapa bilang mau pergi? Kamu mau lari ngadu ke anakku? Terus karena aku ada di sini hari ini, aku tetap hukum mereka sesukaku. Orang jahat, kalian semua
bocah. Lahir tapi nggak diajarin sopan santun. Berani bicara gitu sama aku. Aku urus ayahmu dulu, baru aku urus kamu. Tante, menantu tante ini harus tante tegasin beneran. Kalau enggak di matanya, tante nggak dianggap mertua. Betul banget. Baru datang langsung usir kita saudara-saudaranya. Dalam hatinya, dia cuma ngerendahin kita, saudara miskin. Kenapa Pak Siang nggak bisa dihubungi? Ada apa ya? Cepat! Siap. Si Mingjuan, jangan pikir kamu bisa tipuan aku. Terus kabur gitu aja. Dengerin ya. Pernikahan kalian tanpa restu aku sebagai ibunya. Jangan harap terjadi. Betul. Selain Mama, kalau aku bilang enggak, aku hancurin pernikahanmu sendiri. Anak kesayanganmu itu. Simpan aja buat sendiri. Jangan lepas dia. Penasaran? Punya keluarga kayak kalian. Cowok manapun bakal sial. Apa katamu? Tante, pilihanmu buat menantu bagus banget ya. Baru aja nipu Wang King buat nikah, udah mau buang dia. Belum nikah aja ya. Udah ngomong gini. Kalau sampai nikah, Tuan Kingmu, apa dia bakal bahagia? Aku tanya terakhir kali. Mau ngaku salah nggak? Kalau mau, berlutut di depan pintuku sampai aku puas. Kalau nggak mau, Kalian datang tanpa diundang, kuasai rumahku, sakiti anakku, dan minta aku minta maaf. Ketemu di pengadilan. oke, bagus. Jangan salahkan aku. Kalau nggak kasih kesempatan, hajar. Jangan sakiti papa. Anak haram, belain papamu ya. Oke, aku bunuh kamu duluan hari ini. Biar nggak rebut uang keponakanku. Aku Mingjuan harusnya udah ketemu Mama sama Chun Seng sekarang. Pasti mereka akrab banget. Mungkin mereka lagi ngobrol soal pernikahan kita. masih mau ngelawan sekarang? Tante emang jago banget ngurus orang. Menantu sekeras kepala itu bisa tante jinakan sepenuhnya. Pasti dong. Kalau enggak, kenapa suaminya dulu takut banget sama dia. Tapi Goying, kasih dia pelajaran. Udah cukup. Kamu mukul terlalu keras. Anakmu bakal sedih lihat ini. Kalau dia udah takut sama kamu, semuanya bakal lebih gampang nanti. Ya ampun. Mingguan, jangan salahin Mama. Kamu tahu kan pepatahnya? Sayang anak tangan-tangan, sayang anak kaki-kaki. Tanpa aturan. Gak ada keteraturan. Sekarang bilang ke Mama. Aku menyesal. Oh, dia udah menyesal. Mingguan, berdiri dong. Asal kamu minta maaf yang benar ke Mama. Panggil aku Mama dan soal hari ini. Mama gak bakal dendam. Mulai sekarang, kita bakal akur-akur aja. Aku manggil kamu Mama. Hajar bajingan ini sampai mati. Aku Berhenti. Ada apa ini? Mingyuan, berdiri dulu. Jangan marah, Mingyuan. Minggir. Kenapa kamu pukul dia kayak gini? Kamu tahu dia siapa? Ya tahulah dia siapa. Tunanganmu kan? Si Mingyuan. Terus kenapa dipukul? Kamu pikir aku mau jadi mertua jahat? Kamu tahu dia ngapain ke kita? Dia ngapain? Kak. Kakak nggak kenal orang ini. Apa lu datang aja? Langsung usir kita. Nggak ada hormat sama keluarga kita. Sama sekali. Tapi, apa nggak ada salah paham? Kamu... Orang bilang kalau cewek udah nikah, dia jadi milik keluarga suami. Tapi anak ibu belum. Nikah juga. Udah bela dia daripada keluarga sendiri. Ibu, berdiri dulu dong. Bukan itu maksud aku. Chun-seng, ayo kita balik ke kampung aja. Kakakmu sama pacarnya. Nggak mau kita di sini. Pancing. Ini salahmu tahu. Pacarmu ini nggak punya sopan santun sama sekali. Langsung usir kita. Terus lagi, dia juga pukul adikmu. Mingjuan, kamu salah di sini. Kamu bisa gitu sama ibu, sama Chun-seng. Lin Wang King. Ngomong apa sih kamu? Mingjuan, ini rumah.
Bukan kantor kamu. Kamu itu menantu. Baru ketemu pertama. Udah usir mertua kamu. Mana benar itu? Ya. Cowok kayak kamu. Nggak pantas buat anak kami. Wanking kami. Belum nikah sama kamu. Udah berani gini sama kami. Kalau Wanking udah nikah sama kamu, gimana nasib kami nanti? Mau hidup gimana? Mama, jangan marah. Biar aku yang bicara. Lin Wangking, kamu dan aku, kita urus nanti. Sekarang, usir keluarga sampah kamu dari rumah gua. Siapa yang sampah? Kurang dipukul ya. Chunxing, nggak bisa ngomong baik-baik. Kita udah baik-baik sama dia. Tahu nggak? Waktu kita baru datang, semua sopan sama dia. Terus dia, cowok kayak dia emang harus dipukul. Hajar sampai nurut. Nah, kali ini kamu yang lakuin. Mama mau aku mukul dia? Sayang, kok kamu belum ngerti juga sih? Lihat papamu seumur hidup. Berani nggak dia ngelawan mama? Cowok ini kan kaya banget. Nggak takut. Dia cari yang lain. Begitu kamu hajar dia. Mulai saat itu, kamu yang pegang kendali. Wan King, mama nggak mungkin nyakitin kamu. Ini semua dari pengalaman mama sendiri. Kak, cowok kayak dia, hajar aja. Kalau kakak nggak mau, biar aku aja. Sini. Lin Wangking. Kamu gila ya? Minjuan. Mama bener kok, masuk akal. Aku lakuin ini demi kita berdua, demi masa depan. Jadi, kamu jangan salahkan aku. Lin Wangking. Kamu gila? Kamu mau kubah sih? Sih, Anda baik-baik saja. Xiaoli. Wen. Pergi. Tapi, orang jahat tadi itu jahat sama aku dan ayah. Lin Wangking. Kamu berani banget ya? Sebar gosip di kantor. Terus mukul direktur? Jangan ngomong sembarangan. Ini urusan aku sama Minjuan, urusan keluarga. Kamu siapa berani tanya-tanya aku? Urusan keluarga? Mimpi kali. Emang kamu apa? Pantas sama pasti ya? Lihat tuh. Sampah yang kamu bawa ke sini. Omong kosong. Semua orang di kantor tahu. Minjuan cinta dan mau aku. Kamu siapa berani tanya sekarang? Betul. Kamu cuma asisten kecil. Lihat kamu, sok hebat banget. Orang kira kamu direktur atau apa? Pasangan berantem itu biasa kan? Iya kan? Siapa suruh kamu ikut campur? Ini kamu bilang biasa. Tadi tolong bawa ayah ke rumah sakit. Ayah tadi muntah darah. Banyak banget. Mas Ye, saya antar ke rumah sakit. Tahan ya, kalian semua. Awas kalian. Ini gede banget. Bentar lagi ini punya kita. Kamu tuh gampang banget kagum. Ayo aku ajarin kamu mulai kerja. Halo Nona Lin, ini kantor pusat Gupsi ya? Orang luar nggak boleh masuk. Orang luar? Bukan mata lu baik-baik. Oh ini adik ipar. Direktur lo? Dan ini mertua direktur lo. Keluarga direktur? Cuma satpam doang berani-beraninya. Berani halangin kita. Nah, pecat mereka berdua. Oke. Kalian berdua dipecat. Kerja bagus semuanya. Kopi gue traktir. Makasih manajer Song. Jadi ini kantor kita. Wah, gede banget. Kalau tempat ini dijual, berapa ya harganya? Banyak cewek cakep. Siapa cowok ini? Nggak sopan. Iya, siapa yang biarin orang kayak gini masuk? Tadi lu bilang apa? Siapa yang saya nggak sopan? Hah? Lu mau apa? Cuy, lu ngapain? Mana satpam? Satpam! Siapa yang biarin cowok ini masuk? Gua yang bawa dia. Ada masalah? Gua kenalin ya. Lin Chunxiang, kakak gua. Artinya dia ipar dari si Osia kalian. Mona Lin, meski dia kakak Anda, dia nggak bisa seenaknya gitu. Seenaknya siapa? Gue lagi bantu ipar gue nangkep tikus di kantor. Cuman ngecek aja. Semua kerja semalaman. Gua bayar kopi pakai duit sendiri. Salah ya? Terus
kenapa kau lembur? Kalian terima gaji kita. Jadi harus kerja keras. Emang lu siapa? Siapa yang nyuruh lu ngomong? Dia ibu gua, mertua Mingyuan. Kenapa nggak boleh ngomong? Dan lu, Song. Lu dipecat. Kenapa? Lin Wan King, kenapa kamu pecat aku? Kenapa? Karena aku mau nikah sama Mingyuan. Sebagai istri direktur, Mingyuan lagi nggak ada. Jadi aku harus urus tempat ini buat dia. Karyawan kayak kamu yang nggak tahu diri harus dipecat. Manajer Song akhirnya datang. Nona Lin datang. Mau pecat Manajer Song. Ini nggak adil banget. Betul. Nona Lin, apa nggak ada salah paham? Manajer Song hebat. Dia baik sama kita dan kerja keras. Lihat, dia teman direktur udah bertahun-tahun. Betul. Jangan pecat Manajer Song. Kami nggak setuju ini. Nggak setuju? Iya, kami nggak setuju. Jangan pecat Manajer Song. Oh, ini kalian proyek kami sekarang. Pantas dia baik banget sama kalian. Kalau aku nggak cepet tangani ini, Mingyuan udah lepas kendali sepenuhnya. Pas dia balik, ini masih perusahaannya nggak? Kamu deh. Kalian semua dipecat. Kenapa kalian bisa pecat kami? Direktur Lin, mereka semua staf project inti. Mereka yang hasilin uang buat perusahaan, nggak bisa asal pecat mereka. Rusia kan perusahaan besar banget. Kita bisa cari orang baru. Aku bilang pecat ya, pecat. Apa? Mau ikut keluar juga? Hari ini aku mau bersihkan semua sampah di perusahaan ini. Ayo, Ma. Manajer Song, kok bisa dia gitu sih? Ini nggak adil banget buat kita. Bener banget. Kita udah kerja mati-matian. Dapat banyak deal gede. Malah dipecat. Ini dari Pasi ya. Masih orangnya pinter. Nggak mungkin dia yang mutusin. Coba aku telepon tanya. Pasnya selalu cerdas. Ini bukan keputusannya. Aku telepon dia. Kenapa Pasnya nggak bisa dihubungi? Ini keputusan dia. Kalau enggak, kenapa dia nggak angkat? Betul. Mungkin Pasnya lagi sibuk. Aku telepon asisten Lee. Dia selalu bareng Pasnya. Tanya ada apa. Pasnya, bertahanlah. Pasnya. Tetap sadar, Pak. Pasnya, kuat. Pasnya. Keluarga tolong tenang selama operasi. Maaf. Aku tutup ya. Kayaknya kamu benar. Ini keputusan Pak Shi. Dia bahkan nggak angkat teleponku. Ya udah, saya Mingyuan. Aku kerja keras buat perusahaanmu bertahun-tahun. Sekarang kamu buang aku kayak sampah. Aku salah menilaimu. Hey, Manajer Song. Aku resign. Dengan skill kita bisa kerja di mana aja. Kalau si Kopi nggak mau aku pergi ke tempat lain. Benar. Aku juga resign. Iya, kita semua resign. Kita selesai. Tadi keren banget. Udah bos besar keluar tuh. Di sana. Nggak ada yang berhasil yang ngomong. Pasti nih, perusahaan kita bakal makin maju. Ya dong. Nanti kalau udah nikah sama si Mingyuan, kamu jadi bos beneran. Semua orang di perusahaan ini bakal nurut dong sama kamu. Sayang, kamu sama abangmu gimana? Bisa dapat posisi apa? Mau masukin keluarga lagi. Udah banyak banget di sini. Nah, udah nggak ada posisi kosong. Nggak ada. Ya bikin posisi baru aja. Chun Sheng, kamu mau jadi manajer project dulu? Latihan dulu. Nanti Mingyuan balik. Aku minta dia promosiin kamu. Dengerin Mama. Pas banget. Posisi GM lagi kosong tuh. Mark, Kamu sekarang GM. Aku jadi general manager. Nanti kalau pulang kampung, mereka pasti iri banget. Kak, lihat kamu sekarang manajer proyek. Gajinya berapa? tahun kamu 800.000 per bulan. Mama kan GM, jadi 1 juta.
Abang 1 juta? Pak Lin, kenapa Anda gaji mereka segitu besar? Lagian, ada yang menipuan nggak punya pengalaman. Siapa suruh kamu ikut campur? Ini perusahaan menantu aku. Jadi ini punya kita juga. Mau bayar berapa? Anak perempuanku yang tentuin. Bilang aku nggak pengalaman. Dulu di kampung, urusan besar kecil, aku yang ngurus semua. Ngurusin kalian. Sama aja kayak ngurusin babi sama ayam. Apa bedanya? Kok bisa samain kami? Sama ayam dan anjing. Keterlaluan banget. Cukup. Manajer Son, kerjakan saja tugasmu. Rotasi staff, bukan urusanmu. Ikuti perintah saja. Pergi. Ambil kontraktor baru. Ke sini, biar aku lihat. Kak, kamu hebat banget. Rubah tua itu, kamu kasih pelajaran mereka. Oh iya, sekarang aku udah atur kerjaanmu. Kerjakan yang bener ya. Kalau mingguan balik, kasih dia kejutan. Siap. Boleh, ini proyek terbaru kita. Lima 50 juta? Maksudnya besok? Kita bayar perusahaan ini. Lebih dari 50 juta? Iya boleh. Firma Bau, pemasok utama kita. Semua bahan bangunan kita. Dulu dari mereka. Kok banyak banget? Lihat ini, lihat. Untung aku cepat nemu ini. Kalau nggak, kita rugi. Lebih dari 50 juta. Boleh, bukan gitu. Harga ini ditentukan Pak Sia dan Pak Wu dan material mereka. Yes. Ini bukan uangku kan? Kamu nggak peduli sama sekali. Dasar orang-orang serakah busuk. Kalian gila uang semua. 50 juta. Nggak bisa. Kalian tipu menantuku. Kalian jadi uang keluarga kami. Kali ini aku bakal periksa semuanya. Bener, Bu. Ibu harus pergi kali ini. Lagian, ibu jual ayam dan sayur kita. Ibu yang jualan. Dan sekarang ibu GM-nya. Ibu harus urus ini. Ayam dan bebek. Hai Sun, Shigu kamu beberapa tahun ini makin lama makin sukses ya? Ya, Pak Sia orangnya jujur dan tegas. Siapa sih yang nggak mau kerja sama dia? Kayaknya Sia Group mau go public bentar lagi. Lebih kayak mau bangkrut sebentar lagi. Tahu kan? Halo, dan Anda siapa? Saya mertua Xie Mingyuan. Deal hari ini, saya yang urus sama Anda. Oh, nyonya besar. Senang ketemu. Saya mau tanya Pak Xie. Dia sibuk. Saya manajer umum di sini. Apa? Kata saya nggak berlaku. Kalau kamu bisa mutusin, coba lihat kontrak ini. Kontrak apa? Menurutku, kamu kesini cuma mau tipu kita. Aduh. Nyonya, kualitas bahan kami terbaik di bidang ini. Harga ini udah murah banget. Murah? Murah apanya? Kalian tipu kita tahu. Mama bilang, kali ini kalian dapat 5 juta. Hah? Barang 50 juta. Cuma 5 juta doang. Bercanda ya? Apa? 5 juta? Itu nggak nutup biaya. Nyonya, apa kamu nggak tahu harga pasaran? Nggak tahu. Oh, masa gue nggak tahu? Ini kamu gue dulu. Jualan sayur aja gue bisa nawar harga. Barangmu lebih mahal dari daging babi. Gue bilang segini ya, segini harganya. Nyonya, ini laporan kami tahun lalu. Tingkat lolos material kami 100%. Biayanya udah. Jangan tipu gue pakai omong kosong gitu. Gue kasih tahu ya. Hari ini tanda tangan 5 juta atau luar. Grup Xie. Punya banyak. Apa masuk yang mati-matian mau kerja sama? Nyonya, bisnis bukan nipu cara. Bukan gitu cara ngomong. Kami udah kerja sama Xie 10 tahun. Kami belum pernah lihat yang kayak gini. Yang lalu ya udah lewat. Sekarang ya sekarang. Kamu ambil kontrak yang baru. Nyonya, ini langgar aturan. Ya aturan apa? Kamu nggak nurut sama ibuku. Kamu dipecat sekarang juga. Meski kamu istri Tuan Xie, Tuan Xie nggak bakal setuju. Harus lapor Tuan Xie. Asisten nih sama Tuan Xie kan. Saya perlu lapor sesuatu. Silakan. Mereka datang ke rumahku, bikin ribut dan itu belum cukup. Sekarang. Mereka juga di kantor.
Tuan Xie, baru bilang, kepala dan perut Anda parah. Kalau tambah stres lagi, bisa makin parah. Bisa pingsan. Sembuh dulu baru pergi. Oke? Nggak bisa. Nggak dengar kata manajer, San. Perusahaan sekarang berantakan banget. Aku harus pergi. Aduh, Tuan Xie. Ini keputusanmu. Atau Xie Mingyuan? Punya aku. Sama dengan menantu. Oke. Kalau mau main begitu, kita selesai bicara. Semua kerjasama? Betul! Sebar kabar. Putus semua. Pasukan! Tunggu dulu. Kalian utang? Mau kabur tanpa bayar? 50 juta setahun. 10 tahun. 10. 500. 500 juta. Bayar sekarang. Bayar? Bayar apa? Kapan kami pernah utang sama kalian? Pura-pura bodoh ya. Bahanmu berlapis berlian. Dari emas. Atau perak. Kalian tipu menantuku 10 tahun. Kalian manfaatin dia. Dia bukan untuk bisnis. Tapi sekarang ada aku. Semua uang yang kalian tipu, sampai sen terakhir, kembalikan semuanya. Kau? Harganya jelas di kontrak. Project tiap tahun. Kenapa dulu nggak bilang mahal? Sekarang minta refund. Balikin bahan 10 tahunku. Kali keluar. Bukan urusanku. Kalau nggak bayar hari ini, nggak ada yang pergi. Ya, kalau nggak bayar, nggak ada yang bisa keluar. Gila. Khusus ya, nggak sampai sini. Berantakan banget. Siapa orang-orang ini? Begini cara kalian bisnis. Lucu banget. Ayo pergi. Siapa yang kau sebut orang? Berani mukul gua? Emang kenapa kalau gua pukul lu? Ini wilayah gua. Lu nggak bisa macam-macam di sini. Nggak. Hajar mereka. Minta darat ini, hajar sampai mati. Lo utang 500 juta dan pikir bisa kabur? Kalau gua nggak kuliti mereka hari ini, gua bukan uang. Siap, Mak. Hari ini, gua kasih mereka pelajaran. Tinggalin sesuatu. Minta dikit bayar sekarang. Atau lu bakal babak belur. Lu. Gua panggil polisi. Mau panggil polisi. Lu nipu kami. Semua di ide. Menurut lu siapa yang ditangkap? Berani-beraninya perlakukan kami begini. Lu bakal busuk di penjara. Tampang keren tapi hati busuk. Bajingan semua. Mau gue masuk penjara? Oke. Gue bikin lo nyesel. Lo bakal menyesal. Nah, ajar mereka. Ayo. Bayar atau enggak? Kalau lu nggak bayar hari ini, lu nggak bisa pergi dari sini. Sakit banget. Gue bayar. Cara keras ya. Lo yang minta. Sekarang, transfer ke kartu mama. Cepat. Tunggu. Aduh, menantu kamu udah pulang. Lukanya gimana? Pak Wu, Anda baik-baik saja. Xie Mingyuan. Tuan Xie makin parah aja. Dan ibumu benar-benar hebat ya. Jangan datang lagi ke kantorku. Buat minta pasokan. Aku akan kasih tahu semua orang di industri ini. Cara grup Xiemu berbisnis. Ayo pergi. Pak Wu, Pak Zhang Li. Kakak. Lihat cara ibu dan aku kerja. Gimana? Siapa yang bolehin kamu masuk perusahaanku? Seseorang. Ada yang bisa jelasin ini? Apa sih yang terjadi? Mingguan. Aku dengar dari staff, kamu datang, jadi aku buru-buru ke sini. Kenapa cepat banget perginya? Lu kamu udah sembuh belum? Masih sakit? Lin Wangking. Ini kejutan buat aku. Mingguan, aku tahu kamu senang. Tapi tenang dulu, ada kabar bagus lagi. Yang diangkat, pecat semua song. Yang busuk itu, semua udah pergi. Terus rekrut banyak. Keluarga aku sendiri. Coba pikir, keluarga kerja buat kita. Lebih bagus dari orang luar. Kamu bilang apa? Kamu pecat Pak Song. Bukan itu aja, 3 orang yang nipu kamu. Udah kena, sekarang udah kita kontrol. Yang lalu biarin, tapi tahun ini sih, barang mereka kita nggak ambil sama sekali. Bayangin berapa yang kita hemat. Kalian semua. Kamu. Yuan. Panggil ambulans, cepat. Ming Yuan. Panggil ambulans sekarang. Ming Yuan. Tadi dia baik-baik aja. Kok bisa secepat ini?
Xie mana? Kayaknya aku dengar suara Pak Xie. Manajer Sun, kok telat banget? Ya Kak Ipar, dia muntah darah. Kok bisa? Siapa yang? Siapa lagi kalau bukan? Pak Wu itulah pasti. Waktu menantu dengar, dia laki-lakiku banyak banget. Wajar dong kalau dia lepas kendali. Bu, kasih tahu aku. Aku pergi atau temani Ming Yuan? Oh. Pergi ngapain? Dia udah dewasa, pasti baik-baik aja. Perusahaan lagi nggak ada yang pimpin. Semua tergantung kamu buat urus semuanya. Benar tuh Kak. Kamu ingat kan? Sebelum dia pingsan, tapi artinya dia mau kamu jalanin perusahaan dengan baik. Iya. Aku nggak boleh panik. Saat kayak gini, kita sebagai keluarga harus kompak. Bantu Ming Yuan urus semuanya. Kalau Ming Yuan tahu, mungkin dia bakal cepat sembuh. Dokter gimana keadaannya? Pasiennya kena benturan keras di kepala. Sekarang dia stres berat. Dia bakal pingsan beberapa lama. Kok bisa gini? Aku tinggal pasien sebentar. Kok jadi kayak gini? Oke, sebagai keluarganya, jaga di sini 2 hari ini. Kalau ada tanda mau sadar, langsung kasih tahu kami. Oke. Ada apa di perusahaan? Kenapa Pak Xie? Sampai emosi banget. Tuan Ming Yuan, tanda tangan sini. Oke, datang. Bagus manajer keuangan. Lanjut. Giliran aku. Junsheng, sekarang pekerjaan apa yang tersisa? Ada di papan. Pilih aja mana. Kepala keamanan, kepala desa. Yang manapun tetap jadi pemimpin. Yang ini aja. Junsheng, kepala keamanan, gajinya berapa? Semuanya udah ada di Avan itu. 10.000 sebulan. Tapi ya, kamu harus tukar 1 sapi dan 10 ayam. Ibunya Junsheng. Bisa kurang enggak? Kita kan tetangga semua. Lagian, kita udah bertahun-tahun nggak pelihara ayam. Itu bukan urusanku. Bu, kalau saya kasih diskon, nanti semua orang bakal nawar ke saya juga. Gimana saya bisa dagang? Iya. Aku siapin dulu sekarang. Tapi kepala keamanan ini simpan buat aku. Sana. Nah, nanti malam aku datang. Malam ini. Ibu hebat banget. Sekarang kita dapat uang. Dan dapat nama baik juga. Pasti dong. Adik mau mirip aku. Kalau enggak, gimana dia bisa di sini? Ayo lanjut. Selanjutnya. Pak Lin, Anda nggak bisa tanda tangan kontrak kayak gini. Proyek ini butuh 6 bulan buat selesai permintaan Anda ini. Klien nggak bakal setuju. Apa-apa nggak bicaramu? Kerjain atau enggak? Kalau enggak bisa, keluar. Kayak gue resign, dengan lu pimpin sih ya. Jadi CEO, tunggu aja bangkrut. Jangan pergi. Biarin dia pergi. Dia nggak pantas kerja di sini. Pak Lin, coba lihat ini. Perusahaan sekarang lagi merugi. Rugi? Maksudnya apa? Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sekarang, bisnis lagi anjlok. Haruskah sudah kering? Kalau nggak cepat bertindak, perusahaan bakal bangkrut. Bangkrut? Enggak. Gue baru jadi istri bos. Masa kita bangkrut? Panggil rapat sama para eksekutif. Jadi ini eksekutif puncak perusahaan? Iya Pak Lin. Mereka ini dipilih kakak dan ibu kamu. Baru masuk. Eksekutif lama. Udah dipecat semua. Nah, apa gunanya? Ngomong gini semua. Cepat bikin sesuatu. Diam semua kalian. Cari cara bikin duit. Atau aku pecat kalian semua. Kamu panggil kami. Tapi nggak bilang harus cari duit. Kami bisa apa? Bagian semua barang udah dikasih ke ibumu. Kamu nggak bisa pecat aku. Betul. Mau suruh aku antar anak bagi? Aku jago banget itu. Tapi cari duit buat perusahaan, aku nggak bisa. Wan King, aku cuma kepala keamanan. Ini bukan urusanku. Aku pergi dulu ya, dadah. Kepala tunggu. Pergi aja. Keluar semua kalian. Berantakan banget ini. Aduh. Mending tidur di kantor aja. Ayo, balik ke kantor kan engkau. Kita nggak dibayar. Terus kita mau gimana sekarang? Nggak ada yang berguna di sini sama sekali. Pak Lin, satu-satunya cara sekarang tunggu Pak Xie yang ambil alih. Maksudnya apa tuh? Lu ngeremehin kita semua ya? Si Ming Yuan, kalau dia emang sehebat itu, kok bisa ketipu parah banget? Bukan gitu maksud gua. Udah berhenti berantem kalian.
Pikirin sesuatu yang beneran bisa jalan. Kak, sebenarnya gue punya ide nih. Dulu ada orang kaya mau minjemin gue duit. Pinjaman. Lanjut. Yang mereka bilang tuh, kalau kita mau jadiin perusahaan jaminan, bunganya tinggi sih. Tapi kita bisa dapat duit gede banget. Terus kita bagi duitnya. Nanti kakak ipar balik, dia pasti senang banget. Apa? Jadikan perusahaan jaminan? Nggak bisa. Seluruh perusahaan ini milik keluarga kita. Siapa kamu berani nolak? Betul. Itu benar. Lagi pula, aku bantu kakak ipar besar-besaran. Dia mau bilang apa? Dia janji sama aku. Kalau aku tutup deal ini, dia kasih aku 500 juta. Pakai perusahaan jadi jaminan. Kalau nggak bisa bayar, kita bakal kehilangan perusahaan. Sih dulu, itu hasil kerja keras pasti. Mana mungkin nggak bisa bayar? Begitu menantu laki-laki keluar dari rumah sakit, pinjaman ini bukan apa-apa. Pakai perusahaan, nggak sesimpel itu. Gimana kalau ada masalah uang? Cukup. Dengar aku. Bapak bos itu kemari untuk bicara. Lalin, saya istri Xie Mingyuan. Saya yang pegang kendali. Itu dia. Pak Xie di rumah sakit, semua ketinggian Anda. Terus kita gimana sekarang? Tunggu, Pak Zhao. Biarkan Pak Xie. Cuma dia yang bisa selamatin perusahaan. Pak Zhao, tolong balik sekarang. Perusahaan udah berantakan. Pak Lin, ini demi pasien. Selama ini, reputasi dia di bisnis. Makanya saya setuju ini. Soal syarat pinjaman. Jujur aja, dengan kondisi psikot sekarang, nggak bisa dapat segitu. Saya bisa kasih 40 juta. Itu udah bantuan besar banget. Soal bunganya, 30%. Gimana? 40 juta. Kita dapat 40 juta. Banyak banget uangnya. Pak Lin, tinggal cap stempel aja sekarang. Begitu dicap uangnya, langsung masuk rekening. Oke. Tunggu. Mak, ngapain sih? Kalau udah dicap duitnya cair. Aduh, anak mama polos banget. Kalau soal bisnis, kalian berdua masih belum ngerti. Pikir, dia kasih kita pinjaman 40 juta, kita tambah dikit lagi. Masa dia nolak? Mak, maksudnya? Ya ampun, dulu di kampung, beli babi, kambing, atau sapi, kamu selalu nawar harganya kan? Apalagi urusan perusahaan. Selagi dia belum tahu kondisi sebenarnya. Ambil lebih banyak, nanti suamimu pulang. Lihat kamu sehebat ini, dapat duit segitu buat kantor. Dia pasti seneng banget. Kak, soal bisnis belajar dari mama. Belajar ya. Mak, bener juga. Aku ikut kata mama. Mama yang ngomong. Pak Lin ini, Pak Zhang, saya rasa tanda tangan kontrak sekarang agak terburu-buru. Pak Lin kita udah sepakat kan? Kalau enggak, bunganya saya... Pak Zhang, saya rasa jumlah ini agak kurang ya. Kok kira kamu nggak mau? Jadi mau lebih banyak? Hah? Pinjam lebih lagi. Kalau nggak bisa bayar, kamu serahin perusahaan ke aku. Nyonya, mau tambah berapa lagi? 30 juta. Minimal 30 juta lagi. Nah, Nyonya. Ya, yang saya bilang, kondisi grup saya sekarang nggak bisa sebanyak itu. Sekarang kamu nambah jumlahnya. Itu bikin saya susah. Tapi, gimana kamu? Serius banget. Saya tambah 20 juta. Tapi bunganya naik 5%. Dan kamu tanda tangan sekarang. Bunga nggak masalah. Saya tanda tangan sekarang. Tunggu. Lihat siapa yang gadaikan perusahaan. Gue denger, ada yang mau gadai perusahaan buat pinjaman. Coba jawab. Kapan Syekh jatuh serendah ini? Sampai harus gadai buat pinjam. Yang Ciming. Berani lu sentuh ini? Pak Zhao, kenapa Anda di sini? Ini bukan keputusan saya. Mereka yang datang ke saya. Yang Ciming. Gue tahu nilai asli Dinghui. Terus siapa berani ambil gadai sih? Bunga 35% per bulan. Mending sekalian rampok aja. Pak Zhao, Anda. Kamu? Berani banget lu. Lu dari mana? Ini keputusan petinggi. Lu pikir bisa ikut campur? Gue tanya lo. Lo siapa? Duduk di kursi Xie Mingyuan. Dan bikin keputusan besar. Manajer Sun usir dia keluar. Pak Zhao, Lu pikir lu siapa?
mau usir kami. Dengar ya, perusahaan personil ini punya kami. Kami mau apa aja terserah. Cunceng buat kontrak baru. Siap. Perusahaan keluarga lo. Sebagai anggota dewan. Kok gua nggak tahu? Manajer Sun. Ada apa ini? Hazal, ini istri Pak Syed. Dan ibu mertuanya. Istri dan ibu mertua. Kapan Xie Mingyuan nikah? Mereka mau nikah sebentar lagi. Terus kenapa? Mau nikah sebentar lagi? Berarti belum nikah kan? Haka perlu tanda tangan dan cap. Ngomong apa sih kamu? Anakku itu istri direktur. Semua orang di perusahaan yang gentong itu. Kok dia nggak layak? Udah dicap resmi. Aku beneran gak ngerti gimana Xie Mingyuan bisa suka sama keluarga kayak kalian. Kamu nggak tahu ini aja ya? Anakmu sama Xie Mingyuan belum nikah loh. Perusahaan ini nggak ada hubungannya sama kamu. Hah? Nah, bener yang dia bilang. Jangan dengerin dia. Aku nggak. Apa? Kamu belum nikah sama Xie Mingyuan? Terus ngapain ngomong soal gadai perusahaan? Kamu main-main sama aku? Pak Zhang, tenang dulu. Cuma nikah doang kok. Aku telepon Mingyuan sekarang. Gimana keadaanmu? Udah mendingan. Aku cuma nggak tahu di mana perusahaannya. Kamu pingsan 2 hari loh. Aku nggak berani tinggalin kamu. Perusahaan kan banyak eksekutifnya. Harusnya aman sih. Aku telepon dulu ya. Halo Mingyuan, kamu udah sadar? Ada kabar bagus buat kamu. Aku gak ada perusahaan. 60 juta. Bukan cuma bisa atasi krisis kita, tapi juga kita bisa bagi duit banyak. Kamu bilang apa? Kamu gadai perusahaannya? Ya, perusahaan lagi rugi akhir-akhir ini. Kali ini kita hoki banget. Tapi kita berdua belum punya surat nikah. Aku nggak bisa tanda tangan. Gimana kalau kita pergi? Ambil surat nikah. Oke. Tunggu aku ya. Mingyuan, aku tunggu kamu. Aksi. Ke perusahaan. Kalian semua dengar itu? Mingyuan bilang dia mau datang buat ambil surat nikah kita. Begitu kita udah nikah, aku bakal gadaikan perusahaan ini langsung. Itu baru menantu gua. Dia ngerti situasi besar. Paling pasti sudah datang. Soal anak aku bisa kayak gini. Jumlah dan bunganya. Dia bakal setuju. Pak Zhang, tenang aja soal itu. Uang ini buat selamatkan perusahaan. Dan Mingyuan sayang banget sama aku. Dia pasti setuju. Nggak mungkin. Xie Mingyuan nggak bakal setuju soal ini. Dan sebagai pemegang saham kedua di sini, tanpa tanda tangan gua, coba aja lihat gimana. Lu gadaikan perusahaan ini ya? Lu gak setuju. Menantu gue udah setuju. Lu siapa sih? Kapan lu buat putusin? Penjaga. Sejauh ini, halangin duitmu. Gua di sini. Siapa yang halangin duit gua? Gua pecahin kepala mereka. Siapa orang-orang ini? Mereka semua kerabat Pak Lin. Sekarang mereka semua eksekutif kita. Eksekutif perusahaan? Gerombolan pecundang ini? Kurang ajar. Gua belum tahu ya. Kita bakal jadi keluarga Pak Syed. Jaga mulut lo. Jawab gue tanya lu terakhir kali. Tanda tangan atau enggak? Ini lo. Mau ngapain? Mama, kenapa? Nah, pas banget. Si Xiao nggak mau tanda tangan. Tahan dia. Kita cuma butuh tanda tangannya. Siap. Minggir. Pasang cap jempol bisa kan? Ya sah kok. Berani banget. Mingyuan akhirnya kamu datang. Katanya kamu gadaikan perusahaan. Xie Mingyuan, ngapain kamu di sini? Kalau aku nggak datang, perusahaan udah habis sekarang. Hei, Nak. Selama kamu pergi, kakak Iman setuju nikahi kakakmu. Serius? Bagus banget. Jadi kamu Mingyuan ya? Ganteng juga anak muda ini. Kalau Wang King bisa nikah sama kamu, dia beruntung banget. Satu kampung kita ikut diberkati. Setelah kalian nikah, aku bawa satu kampung ke perusahaanmu. Bantu kamu bangun kerajaan bisnis. Nikah. Kamu pikir Lin Wang King pantas buat dia? Dan kalian semua pantas jadi keluarga Tuan Xie. Kamu, dasar bocah kurang ajar. Jaga mulutmu. Wanking kita itu
cantik banget. Dan pintar juga. Cowok mana yang nggak mau? Bentar lagi dia panggil aku ayah. Bantu ayah. Dan pecat kamu. Betul. Kita udah denger kok. Tuan Xie ngejar Wan King habis-habisan. Kalau dia nggak suka Wan King, kenapa dia baik banget sama dia? Mbak kalian nggak ngerti. Ming Yuan, ayo kita urus surat nikah. Semua udah nunggu. Surat nikah. Agak buru-buru sih tapi ya. Perusahaannya udah. Kamu bawa orang-orang ini. Rumahku ganggu dan pukuli kita. Dan hancurin perusahaanku kayak gini. Kamu bakal membusuk di penjara. Ming Yuan, kamu ngomong apa sih? Kamu kan selalu suka aku. Selalu ngejar aku kan. Sekarang aku mau nikah sama kamu. Harusnya kamu seneng dong. Gosip yang kamu sebar di kantor itu. Asisten Lee udah cerita semua ke aku. Biar aku perjelas ya. Aku nggak pernah suka kamu. Dan aku nggak pernah ngejar kamu. Dia banget kerjaan lu. Apa? Pak Sia nggak pernah suka kamu. Terus siapa bilang kamu istri direktur? Kok kamu bisa sekejam ini sih? Kamu tahu nggak? Waktu kamu di rumah sakit, aku urus banyak hal buat kamu. Baby, yang kamu lakuin buat aku. Xie Ming Yuan, jelaskan sekarang juga. Anak aku cinta banget sama kamu. Dia itu 1 dari 1.000.000. Istri sempurna. Sekarang kamu buang dia gitu aja. Kamu selingkuh di luar sana ya? Xie Ming Yuan. Kakak kata aku cinta banget sama kamu. Berani-beraninya kamu khianatin dia. Keterlaluan banget. Xie Ming Yuan putus sama selingkuhan itu. Sekarang juga. Dan hidup baik sama Wan Qing. Atau aku sebagai kepala desa nggak terima? Betul. Kami semua keluarga nggak akan izinin. Nggak masuk akal banget. Penjaga, usir mereka keluar. Ya ampun. Semuanya lihat sini. Xie Ming Yuan mau buang dia. Dia mau cerain anak aku. Aduh, nggak tahu, malu banget. Mulai lagi deh. Nggak bakal mempan lagi. Surat mereka keluar. Minta maaf ke aku sekarang. Baru aku maafin kamu. Cepat jalan, pergi. Xie Ming Yuan, aku benci kamu. Jiang Qiming. Pas ya? Ini bukan salah gua. Istri lo. Perempuan gila itu tipu gua. Azam, lu berani banget ya. Perusahaan gua nilainya miliaran. Kau pikir 60 juta bisa ambil? Pasti ya, tunggu. Ini semua salah paham. Sebar beritanya. Blokir total perusahaan Dinghui. Oh, nggak bisa gini, Mas ya. Ini nggak benar. Kita datang kerja, 2 hari, udah diusir. Benar tuh, ongkos bus aja nggak nutup. Katanya 8 juta sebulan, atau 10. Lebih lagi. Kita udah kasih banyak. Iya, Bos, gimana nih? Kita ikut lu. iya bos. Telepon mereka. Suruh balik. Paksa mereka. Balikin semua. Bener, ambil balik. Jalan. Keluar semua lo. Mimpi aja lo. So jadi istri direktur. Lo pikir lo siapa? Lo dorong gua, kau pecat gua. Balikin. Berani lu dorong gua. Berani lo perlakuin kita gini. Terus gue balik, gue pecat kalian semua. Masih mimpi aja. Lo gila. Tunggu aja. Ming Yuan gak bakal biarin lo. Tuh, mereka dateng. Bayar, balikin yang lo ambil. Bayar, bayar. Iya. Bayar, kalian. Udah diam. Bayar gaji kita sekarang. Bayar, sama ongkos jalan. Kita kesini percuma. Mak lo ambil barang kita, balikin semua. Atau kita nggak bakal diam. Pak Kepala Desa, kita kan semua tetangga di sini. Tolong bantu saya dong, Pak. Siapa bilang kita tetangga sama lo? Gua udah tua sekarang. Gak ada waktu buat drama lo. Bayar sekarang? Bayar, bayar, bayar. Bayar. Berhenti teriak. Kasih gua waktu. Aku masih beresin sumpah. Balik Nasia Group. Kerja di sana lagi? Mereka aja nggak mau lo. Bener tuh. Lo pikir lo itu nyonya kaya? Jangan bohong. Bayar. Ya, bayar, bayar sekarang. Tapi aku nggak punya segitu. Bukan urusan kita. Kalau nggak bayar, kita ambil barang dari rumahmu. Iya, ambil barangnya. Ambil semua. Ayo. Jangan tunggu. Jangan ke sana. Gua ketuanya. Gua yang perintah. Jalan sekarang. Aku harus gimana sekarang? Ngapain diam di sini? Cepat cek rumah. Hentikan mereka ambil semua. Pergi sekarang. Tunggu aku. Nggak percaya. Sayang, si Xie Ming Yuan ini ninggalin kamu gitu aja. Emang dia sayang kamu nggak sih? Mama, orang lain nggak tahu. Tapi Mama harusnya tahu. Dia emang sayang aku. Ming Yuan lakuin ini. Pasti ada alasan yang aku nggak tahu. Ming Yuan,
Yuan. Kamu marah sama aku. Jangan bawa orang ke kantor dan bikin kamu kesal. Jangan marah dong. Aku nggak akan ulangi lagi. Menantu kesayanganku. Ini semua salah ibu. Ibu minta maaf ya. Kamu dan Wangking jalani hidup yang baik ya. Ya. Apa-apaan sih? Udah, aku bilang. Aku nggak pernah suka kamu. Jangan GR deh. Sayang kecilku. Wen. Beberapa ini, kamu nurut di rumah Tante Shen. Kamu bikin dia kesal nggak? Enggak, Wen nurut banget kok. Tante Shen masakin banyak makanan enak buat aku. Aku suka banget sama Tante Shen. Sini. Manyon, terima kasih ya hari-hari ini. Udah kerja dan jagain Wen juga buat aku. Nggak usah sungkan. Lagian, aku emang suka anak ini. Tante Shen boleh, jadi mamaku enggak. Aduh. Anak kecil suka ngomong sembarangan. Saya bukannya bilang, ayah suka sama Tante Shen. Ming Yuan. Nak, pantas saja dia campakan kamu. Dia beneran cari cewek lain. Aku mau tanya dia, pilih aku. Atau jalan kecil itu? Ming Yuan, aku pergi dulu. Kamu baru keluar, istirahat dulu ya. Oke. Hati-hati ya, Wen. Bilang dadah ke Tante. Dadah Tante Shen. Dadah. Ming Yuan. Kenapa masih di sini? Kalian orang jahat, kalian nyakitin ayahku. Anak nakal. Coba bilang lagi. Ming Yuan, kamu belum jawab pertanyaanku kan? Aku nggak utang apa-apa sama kamu. Ini gila banget. Ming Yuan, aku lihat semuanya. Siapa cewek murahan itu? Kamu harus jelaskan ini. Wangking kita udah baik banget sama kamu. Kenapa kamu keluar? Main sama jalan murahan. Diam. Jaga mulut busukmu itu. Tante Shen itu baik banget. Beda sama kalian. Kalian semua jahat. Dan juga, aku sama siapa? Bukan urusan kalian. Aku peringatkan, jauhi aku dan orang-orangku. Mulai sekarang. Si Ming Yuan, kamu harus jawab hari ini. Oh ya, mau jawaban. Keluargamu itu, sama ini, bikin perusahaan rugi besar. Kalian bakal bayar seumur hidup. Aku udah kasih perintah. Tunggu aja, surat panggilan pengadilan. Dengar nggak? Itu jawaban lu sialan. Si Ming Yuan brengsek. Mama, kita harus gimana? Cari jalan itu dulu. Begitu dia udah disingkirin, dia pasti bakal merangkak balik. Betul. Ayo. Baiklah, sekarang beban kerja perusahaan udah naik lagi. Perusahaan akhirnya udah balik normal. Oh ya, staf yang dipecat itu udah balik belum? Pak Sia, staf lama itu sangat hormat sama Anda. Saya udah jelaskan ke mereka. Mereka semua bilang, mau balik kerja. Mereka nggak kecewaan saya. Saya, Xie Ming Yuan, juga nggak akan kecewain mereka. Umumkan, semua staf yang terdampak dapat kenaikan gaji 20%. Baik, Pak Sia, saya urus Q sekarang. Soal supplier Pak Wu, saya udah hubungin. Mereka bilang, kita mau kerjasama dengan Seacor. Atur ketemu Pak Wu. Malam ini saya traktir makan. Saya mau minta maaf langsung. Baik, Pak. Sang, saya benar-benar minta maaf soal semua ini. Ming Yuan ini bukan salahmu. Kamu juga nggak tahu kan? Dan waktu itu, aku juga kira itu kamu. Jangan dibahas lagi yang lalu. Kita tetap akan kerjasama kan? Ayo malam ini kita minum bareng. Oke. Aku baru balik, banyak yang harus dikerjain. Aku harus pergi dulu. Jangan terlalu formal sama aku. Dan aku suka banget sama Wen, dia anak manis. Kalau gitu Tante Shen, boleh jadi mama Wen. Iya, Wen memang butuh seorang ibu. Wen, Papa mau ngobrol sesuatu sama kamu. Oke? Sayang, ini tempatnya. Ma, aku udah cek. Namanya Xian Manyun. Dia tinggal di situ. Sayang, lihat itu dia orangnya. Pergi tante jahat.
Mingjuan, makanannya udah siap. Kamu sama Wen udah jalan? Lagi di jalan. Makasih ya, Manjun. Kamu masak banyak banget. Wah, Tante Shen, Tante masak enak-enak gini. Semua kesukaan Wen. Dasar tukang makan, aku udah nungguin kamu loh. Cepat banget datangnya. Permisi, cari siapa ya? Siapa? Kamu lah, siapa lagi? Shen Manyun. Aku Shen Manyun. Tapi aku nggak kenal kamu. Mau apa sih? Nggak kenal? Waktu kamu hancurin keluarga orang, pernah mikir nggak? Mereka bakal datang nyari kamu? Hancurin keluarga. Mbak, kamu salah orang deh. Aku nggak kenal kamu. Nah, ngapain ngomong sama dia? Ayo. Ngapain sih? Lepasin aku. Lepaskan aku, lepas. Lepaskan. Oke. Ah, tempat ini mewah banget ya. Berapa kamu habiskan buat menantu? Siapa sih kalian ini? Kamu. Keluar sekarang. Masakanmu enak banget. Buat godain cowok. Kamu jago ya? Jaga mulutmu. Godain apaan maksudnya? Diam kamu. Kalau kamu nggak godain Mingyuan, apa dia bakal nolak aku? Mingyuan? Kalian ini siapa sih? Dia istri si Mingyuan. Istri si Yoshiguro. Istri? Mingyuan belum nikah. Istri apaan? Aku Lin Wangking. Aku mau nikah sama si Mingyuan. Nikah? Ini semua gara-gara kamu. Sekarang kita berdua nggak bisa nikah. Tunggu, kamu Lin Wangking kan? Luka kepala Mingyuan. Dan urusan kantor, kamu yang lakuin. Itu urusan keluarga kami. Suami istri kadang berantem, aku pukul dia. Terus kenapa? Lebih baik dari kamu. Urusan rumah tangga kecil, jauh lebih baik kan? Kamu pukulin Mingyuan. Dan berani datang ke sini. Keluar kalian semua. Kamu selingkuhan dan merasa benar. Kamu nggak ngapain sih? Apa-apaan ini? Kamu suka masak kan? Mau bikin Mingyuan terkesan kan? Aku kasih kamu masak. Aku kasih kamu makan dia. Ayah beli ini buat Tante Shen. Ayah mau nembak dia? Dasar anak terkecil. Kamu tahu apa soal cinta? Aku tahu. Kalau ayah nembak Tante, nanti aku punya mama. Masak buat dia ya. Kudain dia ya. Kamu udah kelewatan. Kelewatan? Janji sama aku aja. Jauhi Mingyuan mulai sekarang. Dan aku lepas kamu. Iya. Mereka baik-baik aja bareng. Kalau kamu nggak ikut campur, semua yang ini kamu bawa aja terjadi. Pikir yang bener. Tinggalin Mingyuan sekarang. Atau jangan salahin kami atas apa yang terjadi. Kenapa aku harus nurut sama kamu? Aku sama Mingyuan gak ada apa-apa. Dan urusan kami berdua. Bukan urusan kamu. Jadi mundur. Gak ada apa-apa. Kamu bawa cowok ke rumah buat minum bareng. Dan bilang gak ada apa-apa. Habis minum, kalian mau ngapain, ha? Kamu cuma perempuan murahan. Jalan. Lin Wangking. Jaga mulut kamu. Meski aku sama Mingyuan jadian, itu pilihan kami. Apa urusan kamu? Jadi kamu beneran mau gantiin dia? Pikir deketin Mingyuan bisa bikin kamu jadi istri orang kaya? Dengerin ya, selama aku masih ada, mimpi aja. Udah selesai belum? Mingyuan gak pernah suka kamu. Kamu yang mengejar dia terus. Hei sayang. Sayang lihat ini. Mereka berdua, bukan di foto ini. Perempuan jahat ini gak punya malu sama sekali. Kamu nampar aku? Ya terus kenapa? Berani rebut cowok aku? Dan takut ditampar? Kamu pergi dari sini sekarang. Pergi sekarang. Atau aku bakal laporin ini. Kenapa kamu hancurin HP-ku? Shen Manyun dengerin. Lapor juga percuma. Hari ini aku tunjukin. Nasib perebut suami orang. Kamu nggak berani kan? Ma, tahan dia. Oke. Aku mau tahu. Guna-guna apa yang kamu pakai ke si Mingyuan? Sampai dia
tinggalin keluarga demi kamu. Mau ngapain kamu? Suka godain cowok ya? Suka sok imut kan? Aku hancurin muka cantik kamu ini. Lihat nanti gimana kamu godain cowok lagi. Ada apa? Sih, kayaknya ada kecelakaan di depan. Kita macet. Apa? Tante Shen nggak khawatir ya? Aku telepon Tante Shen dulu, biar dia tahu. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak nyambung, Pak. Manyun gak mungkin matiin HP, apalagi dia tahu kita mau datang. Apa ada sesuatu yang terjadi sama dia? Paksia, macet parah. Jalan kaki juga nggak lebih cepat. Masih jauh lagi. Aku nggak peduli caranya. Putar balik atau lewat gang. 10 menit antar aku ke tempat Manyun. Baik, Paksia. Pintunya terbuka. Nggak bisa dihubungi. Gawat. Lee, bawa penjaga ke tempat Manyun. Sekarang. Lin Wang King, kamu udah pikirin apa yang bakal terjadi? Kalau wajahmu rusak, Min Yuan gak bakal cinta kamu. Terus dia bakal jatuh cinta lagi sama aku. Ya, saya wajahnya. Lihat gimana dia rebut cowokmu nanti. Kalian berdua gila. Makin kamu begini, makin dia benci kamu. Min Yuan gak bakal cinta kamu. Jangan dengerin dia, sayang. Aku kan sekarang. Dasar wanita jahat. Kamu sekarang baru takut, udah telat. Mama, kayaknya dia ada benernya. Kalau wajahnya luka, Min Yuan cuma bakal makin kasihan sama dia. Aduh. Terus kita harus gimana dong? Dia rebut cowokmu. Tapi nggak boleh pukul. Bentak juga nggak boleh. Kamu pergi sekarang. Atau kamu bakal nyesal. Shen Manyun, kamu tahu nggak? Apa yang paling penting buat cowok dari seorang cewek? Mau apa kamu? Kesuciannya. Coba bilang, kalau aku telanjangin kamu. Terus posting online. Min Yuan lihat, dia masih mau kamu nggak? Nanti, dia cuma bakal cinta aku. Sayang, udah bagus. Hahaha, kita bakal kasih tahu semua orang. Cewek jalan ini, betapa menjijikannya dia. Jangan. Ma, buka bajunya. Siap. Kalian ngapain? Berhenti. Lepas. Min Yuan tahu, dia nggak bakal biarin kalian. Berani rebut cowokku. Aku hendak hancurin kamu. Manyun. Min Yuan. Ada apa, Manyun? Tante Shen, Min Yuan, kok kamu di sini? Manyun, kamu oke? Min Yuan. Tante Shen, mereka semua orang jahat. Kami akan melindungi kamu. Min Yuan, gimana kamu nemuin aku? Setidaknya kamu peduli. Bunganya bukan buat kamu. Min Yuan, wanita jahat ini udah aku kasih pelajaran. Kali ini, aku maafin kamu. Ayo pulang. Lin Wan King. Bukannya udah aku bilang. Jauhi orang seorang yang dekatku. Min Yuan, udah selesai belum? Aku tunanganmu. Menantu, aku nggak ngomel, tapi dengerin. Bunga liar memang wangi, tapi bunga rumah lebih baik. Kamu udah nggak muda, nggak bisa terus keluyuran. Ngejar wanita murahan. Diam. Siapa yang murahan? Lin Wan King. Kamu masuk rumah orang dan mukul mereka. Dan mau ambil foto Manyun. Min Yuan, kita ngobrol di rumah aja. Aku nggak mau orang ketawain kita. Si Min Yuan berani mukul aku? Kamu mukul aku demi jalan ini? Nggak tahu ya, aku yang bakal nikah sama kamu.
paksain. Nikah? Siapa mau nikah sama kamu? Kamu gila ya? Udah aku bilang berkali-kali. Aku nggak pernah suka kamu, nggak pernah. Kayak si Mingyuan. Apa lakuin aku gitu? Aku lawan kamu. Wang Guying, ngapain kamu? Lindungi Tuan Xie. Haley, sopan sedikit. Ini ibuku. Mertua si Mingyuan. Nggak hormat sama aku dan dia. Sama aja nggak hormat sama Tuan Xie. Kamu bukan mertua. Kamu hanya perusahaan, dan itu nggak apa. Sekarang datang bikin masalah. Nggak punya malu. Gak tahu malu. Nona Shen, kamu panggil dia Nona Shen? Cuma gara-gara dapat si Mingyuan. Jadi Nona Shen. Diam, Nona Shen. Itu CEO Tang Yue Group. Dia udah jadi partner Xie bertahun-tahun. Maksudmu? Betul. Villa ini aku beli sendiri. Bukan dari Mingyuan. Dan foto yang tadi kamu lempar. Itu dari acara gabungan. Perusahaan kami. Aku sama Mingyuan fotonya. Jadi kamu punya uang. Terus kenapa? Kamu lebih muda, kamu lebih cantik dari aku. Cukup. Dan Wang Cheng, aku rekrut kamu jadi sekretaris. Buat urus kerjaan untukku, bukan buat ganggu hubungan kami. Kamu selalu pikir aku suka kamu kan? Oke, hari ini aku kasih tahu. Yang aku cinta itu Manyun. Manyun, bunga-bunganya cantik banget. Tapi sekarang, Nggak apa, masih cantik. Aku suka. Wah, Aib, ini pernyataan cinta. Aku bakal punya ibu. Selamat Tuan Xie. Selamat Nona Shen. Prop. Selamat Tuan Xie. Selamat Nona Shen. Bagus. Yay. Dasar pasangan dimabuk cinta. Anakku masih di sini. Kok bisa begini? Nggak punya malu ya? Mingyuan, kamu ngapain sih mau bikin aku marah? Kamu masih cinta aku, kan Ming? berhenti bohongin diri sendiri, oke? Aku sudah bilang jelas. Dan juga, mulai sekarang, jangan sebut namaku. Aku nggak mau ada urusan sama kamu. Baik. Si Mingyuan, jadi kamu beneran sekejam ini ya? Kan aku cinta sama kamu. Dia gila-gilaan cinta sama kamu. Kamu pantas dapat cintanya. Berhenti salahkan aku terus. Anakmu itu egois. Dia hampir hancurin perusahaan. Dia punya hak apa? Buat sama dia. Tutup mulutmu. Ini semua salahmu, penyihir. Kamu bikin anakku jadi begini. Beraninya kamu bicara. Si Mingyuan, aku tanya terakhir kali. Dia atau aku? Pilih. Xiaoli, Mereka nggak sopan sama direktur dan istrinya. Penjaga, bawa mereka pergi. Siapa? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Aku istri direktur. Tolong aku. Mereka mukul aku. Lin Wang King. Ini peringatan terakhirku. Ganggu Manyun lagi. Dan kamu bakal nyesal. Si Mingyuan, kamu bakal nyesal. Bawa dia. Lepaskan aku. Manyun, maafin aku. Aku bikin kamu susah. Aku baik-baik aja, jangan khawatir. Tante Shen jangan takut. Orang jahat udah pergi. Mulai sekarang, Tante bakal dilindungi sama Wen-Wen. Lin Wang King, aku tahu kamu di rumah. TV-nya keras banget. Kamu nunggak sewa udah lama. Bayar atau aku usir kamu? Iya, aku tahu. 2 hari lagi. Berhenti gedor. Buru-buru amat. Cuma sewa beberapa hari. Bu, semoga sehat selalu. Tonalin ada di rumah. Kenapa kamu? Mau apa kamu? Nonalin, gimana kabarnya akhir-akhir ini? Lihat dong tempat tinggal kamu. Si Xie Mingyuan itu, dia benar nggak perlakuin kamu baik. Bukan urusanmu. Ini urusan keluarga kami. Pergi dari sini. Nonalin, jangan marah dulu dong. Aku kesini mau kasih kamu kesempatan. Kesempatan? Betul. Aku tahu kamu benci Xie Mingyuan. Sama si Shen Manyun juga. Terus Xie Mingyuan juga hancurin aku. King Hui sekarang udah hampir bangkrut. Kamu mau apa? Ini rencana internal. Xie Group. Ayo kita kerjasama jatuhkan Xie Group. Enggak mungkin. Mana mungkin aku nyakitin Mingyuan? Kamu cinta dia. Tapi dia cinta kamu enggak.
Mungkin beberapa hari lagi, dia bakal bosan sama dia. Dan dia bakal balik aku asal. Ingat begini, Ketua Asia Group Xian Yuan dan CEO Tang Yue Group Shen Manyun akan mengadakan pertunangan bulan ini. Kedua perusahaan bilang, penyatuan ini akan mempererat kemitraan kedua grup. Nggak mungkin, itu mustahil. Min Yuan cuma cinta aku. Dia pembohong. Dia pembohong brengsek. Lihat pasangan manis ini. Melakukan hal dan berani umumkan ke seluruh dunia. Nona Lin, kamu lihat sendiri kan? Kamu udah nggak berarti apa-apa buat dia. Dan kamu masih mikirin dia? Cuma kalau kita kerja sama, kita bisa bikin dia dan dia bayar mahal. Apa rencanamu? Simple. Si Group udah bangkrut. File ini semua. Pikirin mitra bisnis si Group. Begitu mereka tahu, apa mereka bakal biarin si Ming Juan? Dan yang aku mau adalah mitra-mitra itu. Oke, aku ikut. Aku bakal bikin si Min Yuan tahu. Wang aku dan Wang King adalah kesalahan Terbesar dalam hidupnya. Aku nggak cuman Hancurin nama mereka. Aku bakal bikin dia dan perempuan itu kehilangan segalanya. Ya ayo lakuin. Kita tunjukin mereka. Kita bukan orang yang gampang dimainin. Pasien. Selamat ya. Makasih. Terima kasih sebenarnya. Pak Wu, Anda terlalu baik. Soal waktu itu, makasih udah paham. Saya nggak akan lupa kebaikan Anda. Mulai sekarang Siekor kerjasama dengan Tang Yue Group. Mohon dukungannya. Tentu saja. Pasien. Apa pertunangan ini? Berarti Siekor dan Tang Yue akan mulai hubungan lebih erat? Ya. Siekor dan Tang Yue Group sama-sama di bidang properti. Kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Pak Shen, saya dengar Anda bawa banyak mitra ke Siekor. Apa itu benar? Tentu saja Tang Yue, karena kami udah kerjasama dengan Siekor. Kami berbagi sumber daya, tentu saja. Dan juga kami udah tanda tangan dengan banyak mitra. Sebelumnya, yang harusnya berdiri di sampingnya, itu harusnya aku. Tenang, pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Waktu mitra-mitra ini mulai bikin masalah. Lihat aja gimana mereka tangani. Serius, kalau gitu Xie Mingyuan bakal susah banget kali ini. Itu yang gue mau. Dia mau perempuan calang itu kan? Gue bakal bikin dia di puncak kejayaannya. Jatuh paling keras. Tenang aja. Grup Xia udah punya nama yang besar. Kerja sama kita. Kalian nggak rugi kok. Bagus. Maaf semua. Ada urusan sebentar. Sebentar ya. Silakan Pak Xie. Mingyuan pergi biar aku. Oke, jaga di sini ya. Pasien. Wen tunggu sini, jangan kemana-mana. Tante balik sebentar. Iya, Tante Shen. Tapi cepat balik ya. Teman-teman, mitra besar mau datang. Bentar lagi. Aku sambut dulu. Silakan nikmati. Silakan. Bu Shen. Wen, sini deh. Makan kue. Kerja sama Xie dan Tang Yue. Itu berkah buat kita. Pak Xie dermawan. Bu Shen mata tajam. Pasti untung dong. Bener banget. Dengan reputasi mereka. Kita bisa percaya sepenuhnya. Berhenti mimpi. Kalian semua. Ditipu sama pasangan kecil ini. Jangan harap. Kalian semua. Kalian juga ditipu sama dua pembohong ini. Siapa kamu? Berani banget ngomong gitu. Reputasi Pak Xie dan Pak Shen. Kita semua udah lihat. Jangan ngaco. Siapa tuh? Gak penting siapa gua. Gua mau kasih tahu kalian. Jangan buang waktu kalian. Cuma buat orang lain ambil hadiahnya. Yona, kenapa nggak buktiin siapa kamu sebenarnya? Kalau nggak ada yang bakal percaya. Aku ini Xie Mingyuan. Dia dipecat sama Pak Xie. Cuman sekretaris. Dia sojagoan di Xiecorp. Sekarang dia di sini bikin drama. Si dasar nenek tua bodoh. Kurang dipukulin di kantor ya? Hah? Ayolah. Pukul gua sini. Emang lu pikir lu nyonya besar sih? Gitu. Berani mukul gua. Mau taruhan? Gua usir lu dari sini. Lu apa? Semuanya. Saya bos Ninghui Group. Saya bisa buktiin Nona Lin ini ngomong yang sebenarnya
Dan juga, dia tunangan Xie Mingyuan yang asli. Dia tahu semua kebenarannya. Zhang Qiming ngomong apa sih kamu? Jangan percaya dia. Lin Wangking ini kerjaannya nipu orang. Pak Xie nggak pernah suka sama dia. Nggak ada tuh. Yang namanya dia tunangannya. Anak saya tunangan Xie Mingyuan. Tahu? Bilang lagi. Gua sobek mulut lo. Hahaha, mana buktinya? Buktikan. Lihat baik-baik ini. Gue lagi hamil anaknya Xie Mingyuan. Aku lagi hamil anaknya Xie Mingyuan. Pak Wu, sekarang mau bilang apa? Xie Mingyuan sama Nona Lin. Jadi tunangan atau enggak? Tahu enggak? Ini. Kamu bohong. Kamu pukul ayahku. Terus rusakin barang Tante Shen. Kamu orang jahat. Anak-anak kecil tahu apa? Di sana. Kau bisa ngebully anak Cihije meski kamu sama Pak Xie. Ada masalah. Jangan ganggu dia kita. Pakai kebohonganmu. Kamu beneran pikir Xie Mingyuan sama Shen Manyun baik-baik? Dengerin ya. Semuanya itu palsu. Kamu... Semuanya. Jujur aja ya. Grup Xie itu tanda tangan kontrak sama kalian. Yang nggak beres. Maksudnya gimana? Pak Xie selalu hati-hati. Apa yang salah? Polos banget. Kalian ditipu tapi nggak sadar. Hei, Itu nggak benar. Ayahku sama Tante Shen orang baik. Nona Lin, kontrak curang. Ada buktinya nggak? bukti. Ini yang aku dapat dari dalam grup Xie. Beda banget sama file publik mereka. Beda jauh banget. Aku kesini hari ini buat bongkar siapa mereka sebenarnya. Gua di sini mau bongkar. Siapa mereka sebenarnya? Ini beneran. Jadi Pak Shen dan Pak Xie? Buktinya udah jelas kan? Dan perempuan ini mantan tunangan Pak Xie. Kayaknya sih, ini bener. Semua orang di sini paham bisnis. Kalian bisa nilai sendiri dokumen ini asli apa enggak. Coba lihat aja. Grup Xie lagi seret duitnya. Mungkin ini cara mereka nipu. Dana kerja sama kalian. Udah, gue bilang perempuan itu jahat. Dia nggak benar. Dia pulas perusahaan. Dan sekarang dia tahu ikut jatuh. Semua yang kamu bilang bohong. Kayak aku dan Bibi Shen. Nggak mungkin bohong. Dasar anak kurang ajar. Ngomong lagi, gue tampar kamu. Semuanya, udah jelas kan sekarang? Xie Mingyuan dan Shen Manyun, mereka mau ambil untung dari pesta ini. Terus habis itu, ninggalin kamu sama masalahnya. Jujur aja, gue dapat kabar kalau proyek-proyek Xie lagi mindahin aset diam-diam. Kalau itu terjadi, mereka bakal kabur aja. Dan kalian semua di sini yang bakal rugi. Dinghui itu perusahaan besar. Kita bisa banget kerja sama kalian semua. Taruh dana kalian sama kita. Kamu mau adil pemirsa? Nggak mungkin. Gua kerja sama Pak Xie 10 tahun. Dia nggak pernah utang gua. Maksud gua, apa nggak ada salah paham? Mereka udah kabur tuh. Kenapa nggak kejar mereka? Daripada bahas salah paham sama gua. Kalau duitnya udah hilang, lu mau nangis kemana? Dia bener. Nggak mungkin. Gua harus tanya mereka langsung. Iya. Pak Wang, silakan. Pak Shen, sama-sama. Tolong bantu aku ketemu Pak Xie. Kenalin aku ke dia dong. Lihat, dia datang. Buktinya ada. Kami butuh jawaban. Pak Shen, kamu harus jelasin ini. Apa ini? Semua tenang dulu. Mari kan, kita ngobrol baik-baik. Kalian ngapain sih? Sejarah ngeliat gimana kamu hadapin ini banyak banget. Semua partner ini mau uangnya balik. Xie Mingyuan dalam masalah besar. Kalau aku dapat partner ini, Dinghui bakal setara sama Xie. Tapi sekarang kita udah serang Xie Mingyuan. Enak sih, pasti. Tapi dia nggak bakal balas kita nanti. Tenang aja. Setelah hari ini, grup Xie bakal bangkrut. Xie Mingyuan cuma bakal jadi anjing liar. Xie Mingyuan, suatu hari kamu bakal memohon. Pak Zhang, kamu janji ke aku, kalau Xie Mingyuan bangkrut, kursi CEO di grup Xie. Santai aja, Nona Lin. Begitu aku ambil alih Xie, kamu jadi CEO-nya. Xie Mingyuan, waktu aku pimpin grup Xie, aku bakal bikin kamu berlutut. Kita tadi ngobrol baik-baik. Ada apa ini? Pak Shen, kami percaya nama Anda. Kerjasama dengan Pak Xie. Tapi sekarang begini, ini keterlaluan. Iya Pak Shen. Kita udah kerja bertahun-tahun,
Kok bisa begini sih? Emang kita salah apa? Kalian ngapain aja? Kalian tahu banget. Kamu dan Xie Mingyuan berencana nipu uang para investor. Kita punya bukti. Ini kamu, Lin Wangking. Kamu dalang semua ini. Jangan percaya dia. Shen Manyun. Berarti pura-pura polos. Semua ada di sini. Hitam di atas putih. Kamu markup keuntungan sampai 30%. Kalau aku nggak salah, uang buka dari para mitra sudah dicolong semua. Tepat sekali. Dokumen ini semuanya palsu. Stempelnya juga palsu. Aliran dana proyek kami, semua tercatat publik. Catatan publik. Begitu kamu kabur bawa uangnya. Udah terlambat. Pasien, ini beneran. Aku sudah bayar 5 juta di muka. Pesanan supply gua. Habis. Setengah tahun kas gua. Kalau lu berani nipu kami, Lu mati. Pasien, Nona Lin hamil anak Pak Xie. Kita jadi benci. Dia bongkar rahasia Xie Group. Ini bener. Apa? Kamu hamil anak Mingyuan? Betul. Kalau enggak, gimana gue bisa tahu semua rahasia ini? Gue cuman nggak tahu lihat lo nipu orang. Lin Wangking. Anak siapa itu? Anak siapa itu? Xie Mingyuan. Kenapa kamu balik? Bukannya kamu udah kabur bawa uangnya? Lin Wangking. Kamu bego banget sih. Zhang Qiming bohongin kamu. Dan manfaatin kamu. Dinghui Group mereka udah diblokir total, hampir bangkrut. Sekali ini mereka pakai kamu buat cari jalan keluar. Dari mana kamu tahu? Semua trik kotor kalian udah kita bongkar. Dokumen palsu, coba rebut partner gua. Gua udah lapor polisi. Siap-siap masuk penjara. Anakku sayang. Jadi, Mingyuan, dia nggak bohongnya. Kita semua ditipu Zhang Qiming. Aku tahu aku salah Mingyuan. Kamu jangan salahkan aku. Aku lakuin semua ini karena aku cinta kamu. Aku mau kamu balik. Rebut aku balik. Kamu masuk rumah Manyun. Palsu dokumen buat hasut partnerku. Dan bahkan Pura-pura hamil buat jebak aku. Berhenti cari alasan buat diri sendiri. Mingyuan. Demi Wang King, dia selalu cinta kamu banget. Tapi dia kali ini aja. Mingyuan, aku mohon, kasih aku satu kesempatan. Aku janji, aku nggak ganggu kamu lagi. kesempatan. Udah berapa kali sih? Dari kamu masuk rumahku, sampai hampir hancurin perusahaanku. Aku nggak peringatin tiap kali. Kamu dan Zhang Qiming. Bukti rencana kalian ada sini. Palsu bukti. Fitnah dan kekerasan. Salah satu aja. Bikin kalian di penjara bertahun-tahun. Zhang Qiming, kamu ditangkap penipuan dan curi rahasia di Diying. Kamu ditangkap Lin Wangking, Wang Guying. Ada laporan. Banyak tuduhan buat kalian. Ikut kami sekarang. Mingyuan, kamu nggak bisa gini ke aku. Kamu masih suka aku kan? Kamu udah nggak ada harapan. Oh ya, kakakmu Lin Chunxin sering mukul orang. Dia udah ditangkap. Sekeluarga kalian bisa Kumpul di penjara. Mingyuan, jangan gini dong. Mingyuan. Ini kontrak yang udah disahkan. Dan catatan bank yang dipunya Lin Wangking. Semuanya dokumen palsu. Maaf Pak Xie, kami terlalu buru-buru. Hampir kena jebakan. Semua cuma mau lindungi dana. Bisa dimengerti kok. Ayo kita lupakan ini semua sekarang. Tante Shen, orang jahat udah pergi. Kita mulai pesta pertunangan kalian sekarang. bagus.